Apakah kamu tahu bahwa seorang pria berusia 71 tahun meninggal dunia dalam tidurnya tadi malam? Keluarganya sangat terkejut, karena sehari sebelumnya beliau tampak sehat-sehat saja. Tidak ada masalah kesehatan yang berarti. Hanya menjalani malam seperti biasa. Namun keesokan paginya, beliau tidak pernah bangun lagi. Kalimat tersebut bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang sering terjadi di sekitar kita. Banyak orang tua yang terlihat baik-baik saja di siang hari, bisa bercanda, makan, dan berjalan seperti biasa. Tapi malam harinya, mereka tidak menyadari bahwa tubuh mereka sedang membawa bom waktu dalam diam. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Jantung tidak sekuat dulu, pembuluh darah tidak lagi lentur, kadar gula dan tekanan darah pun bisa naik tanpa kita sadari. Dan yang lebih mengejutkan, hal ini bisa dipicu oleh hal-hal yang sangat sederhana, termasuk kebiasaan makan buah yang salah. Ya, mungkin terdengar aneh. Masa makan buah bisa berbahaya? Bukankah buah itu sehat? Bukankah sejak kecil kita diajari, makan buah itu baik untuk tubuh? Betul. Buah memang mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang baik. Tapi tahukah Anda bahwa tidak semua buah cocok untuk orang lanjut usia? Bahkan, beberapa jenis buah bisa jadi pemicu lonjakan gula darah, tekanan darah tinggi, dan bahkan serangan jantung atau stroke, khususnya bagi mereka yang sudah punya riwayat penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi. Kita seringkali berpikir, cuma makan sedikit buah ini kok. Tapi bagi tubuh lansia, sedikit bisa berarti besar. Karena metabolisme sudah tidak seefisien dulu, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap kandungan gula, asam, dan zat lain dalam buah-buahan. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang nenek 68 tahun yang rutin makan mangga setiap sore. Ia mengira itu menyehatkan, tapi setelah beberapa minggu, tubuhnya sering merasa lemas dan pusing. Setelah dicek, kadar gulanya melonjak drastis. Dokter menyarankan untuk menghindari buah yang terlalu manis. Nenek itu pun terkejut. Padahal saya cuma makan mangga. Loh, katanya. Cerita-cerita seperti ini bukan hal langka. Banyak orang lansia yang merasa sehat, tapi justru terkena masalah karena tidak tahu mana buah yang sebaiknya dikonsumsi dan mana yang harus dihindari. Dalam video ini, kita akan membahas 9 jenis buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Bukan karena buah itu beracun atau jahat, tapi karena kandungannya tidak lagi sesuai dengan kondisi tubuh orang yang berusia di atas 60 tahun. Mungkin Anda akan terkejut, karena beberapa buah ini sangat populer dan sering dianggap sehat. Kita juga akan membahas dampak buruknya jika dikonsumsi terus-menerus, mulai dari gula darah naik, tekanan darah tidak stabil, sendi nyeri, hingga risiko penyakit jantung dan stroke. Tapi jangan khawatir. Di akhir video, saya juga akan memberikan tips sederhana bagaimana cara memilih buah yang aman dan cocok untuk Anda konsumsi sehari-hari. Jadi, jika Anda sekarang berusia 60, 70, bahkan 80 tahun, atau memiliki orang tua dan saudara yang lansia, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Karena informasi ini bisa menyelamatkan Anda atau orang yang Anda cintai dari risiko kesehatan yang tidak disangka-sangka. Mari kita mulai dengan memahami kenapa tubuh lansia harus lebih selektif dalam memilih buah. Banyak orang beranggapan bahwa buah adalah makanan paling aman dan paling sehat untuk semua orang, tanpa terkecuali. Tapi tahukah Anda, anggapan ini tidak sepenuhnya benar, terutama bagi orang yang sudah memasuki usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak lagi sama seperti dulu. Organ-organ vital seperti ginjal, hati, jantung, dan terutama sistem pencernaan serta metabolisme mulai mengalami penurunan fungsi secara bertahap. Hal ini membuat tubuh lebih rentan terhadap makanan tertentu, termasuk buah-buahan yang kita anggap sehat. Misalnya, buah-buahan yang tinggi gula seperti mangga, anggur, atau semangka. Ketika kita masih muda, tubuh bisa memproses gula dari buah dengan cepat dan efisien. Tapi setelah usia 60 tahun, terutama jika sudah memiliki riwayat diabetes, prediabetes, atau kolesterol tinggi, kandungan gula dalam buah bisa jadi musuh dalam selimut. Kita merasa makan sehat, padahal sebenarnya menambah beban kerja pada tubuh yang sudah melemah. Buah mengandung fruktosa, yaitu jenis gula alami. Fruktosa tidak langsung menaikkan kadar gula darah seperti glukosa, tapi tetap bisa membebani hati dan menyebabkan peningkatan trigliserida dalam darah. Ini sangat berbahaya bagi lansia yang memiliki gangguan metabolisme, masalah jantung, atau fatty liver. Bahkan, terlalu banyak konsumsi fruktosa bisa memicu resistensi insulin.
Ini berarti tubuh jadi tidak peka terhadap insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Dampaknya, gula darah melonjak, tubuh cepat lemas, mudah haus, sering buang air kecil, dan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko komplikasi serius. Tidak hanya itu, beberapa buah juga mengandung asam yang tinggi. Buah seperti sirsak atau jeruk dalam jumlah besar bisa mengiritasi lambung, apalagi jika dikonsumsi oleh lansia yang punya riwayat MAC atau GERD. Kita mungkin tidak merasakannya saat muda, tapi saat usia di atas 60 tahun, sedikit saja kelebihan asam bisa memicu mual, perih di dada, bahkan nyeri ulu hati yang cukup parah. Belum lagi jika kita bicara tentang interaksi buah dengan obat-obatan. Banyak lansia yang mengonsumsi obat jantung, tekanan darah, pengencer darah, atau obat diabetes setiap hari. Beberapa buah bisa berinteraksi dengan obat ini dan mengubah cara kerja obat tersebut dalam tubuh. Contohnya, buah seperti durian atau nangka yang tinggi kalium dan lemak bisa membuat tekanan darah menjadi tidak stabil jika dikonsumsi bersamaan dengan obat hipertensi. Kita juga harus ingat bahwa jumlah enzim pencernaan di tubuh lansia berkurang. Ini membuat tubuh lebih sulit mencerna makanan tertentu, termasuk buah yang tinggi serat larut atau asam. Jadi, meskipun kita mengira buah ini bagus karena banyak serat, bisa jadi tubuh kita tidak lagi mampu mengolahnya dengan baik. Bukan berarti lansia tidak boleh makan buah. Tentu boleh, bahkan dianjurkan. Tapi yang penting adalah memilih buah yang tepat dan mengonsumsi dalam jumlah yang sesuai kondisi tubuh. Contohnya, lansia yang memiliki diabetes harus memilih buah dengan indeks glikemik rendah seperti apel hijau, pir, atau stroberi, dan menghindari buah yang sangat manis seperti mangga matang, semangka, atau anggur. Lansia dengan asam urat sebaiknya tidak mengonsumsi buah yang tinggi purin atau terlalu manis. Lansia dengan masalah ginjal harus menghindari buah tinggi kalium seperti pisang atau durian dalam jumlah banyak. Setiap kondisi tubuh lansia berbeda, jadi sangat penting untuk memahami bahwa buah tidak selalu bersifat netral atau aman. Kita harus mulai melihat buah bukan hanya dari rasanya yang enak atau popularitasnya, tapi dari dampaknya pada kesehatan tubuh yang sudah menua. Banyak kasus yang tidak disadari oleh keluarga. Lansia mengalami kesemutan terus-menerus, tekanan darah tak stabil, atau lemas sehabis makan buah yang mereka kira sehat. Mereka tidak sadar bahwa mungkin penyebabnya adalah buah yang dikonsumsi setiap hari, tanpa disesuaikan dengan kondisi tubuh. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami buah apa saja yang bisa menjadi pemicu masalah kesehatan pada lansia, agar bisa mencegah sebelum terlambat. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas satu persatu, 9 buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia, lengkap dengan penjelasan dan cerita nyata agar lebih mudah dipahami. Jangan lewatkan, karena beberapa buah ini mungkin masih ada di meja makan Anda sekarang. Nangka. Siapa yang tidak kenal dengan buah beraroma khas ini? Rasanya manis legit, daging buahnya tebal, dan sangat menggugah selera. Banyak orang menyukai nangka, bahkan menjadikannya camilan atau campuran kolak, es buah, atau tape. Tapi bagi lansia, nangka bisa menjadi jebakan manis yang perlahan menggerogoti kesehatan, terutama jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa mempertimbangkan kondisi tubuh. Satu hal yang perlu diketahui, nangka mengandung kadar gula alami yang cukup tinggi, terutama fruktosa dan sukrosa. Rasa manis yang kita nikmati itu bukan cuma dari rasa, tapi dari kandungan gula yang bisa berdampak nyata pada gula darah dan keseimbangan metabolik tubuh, khususnya pada usia lanjut. Seorang pria lansia bernama Pak Slamet, usia 73 tahun, adalah contoh nyata. Beliau sangat menyukai buah nangka. Setiap sore, beliau selalu mengonsumsi 1 mangkuk kecil potongan nangka sebagai camilan. Biar nggak ngemil gorengan, katanya. Istrinya pun merasa tenang karena berpikir nangka lebih sehat dibanding makanan berminyak. Namun, setelah beberapa minggu, Pak Slamet mulai sering merasa lemas, pusing, dan mudah mengantuk. Setelah diperiksa, ternyata kadar gula darahnya naik drastis. Ia pun dinyatakan mengalami diabetes tahap awal. Dokternya kemudian menjelaskan bahwa nangka bisa menjadi masalah besar untuk lansia, apalagi jika dikonsumsi setiap hari. Selain kandungan gulanya yang tinggi, nangka juga memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, yang berarti cepat menaikkan gula darah setelah dikonsumsi. Bagi lansia yang sudah memiliki diabetes atau prediabetes, ini sangat berbahaya. Gula darah yang melonjak secara tiba-tiba bisa menyebabkan komplikasi, seperti penglihatan kabur, mudah lelah, sering buang air kecil, hingga dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan organ vital seperti ginjal dan jantung. Tak hanya itu, nangka juga tinggi kalori. Dalam 100 gram nangka,
terdapat sekitar 95-100 kalori, cukup tinggi untuk ukuran buah. Jika dimakan dalam jumlah banyak, tanpa aktivitas fisik yang memadai, bisa menyebabkan penumpukan lemak dan kenaikan berat badan, yang semakin memperberat risiko kesehatan lansia. Hal lain yang jarang disadari adalah efek nangka terhadap sistem pencernaan. Meskipun mengandung serat, nangka juga memiliki senyawa yang dapat memicu perut kembung dan begah, apalagi jika dimakan dalam kondisi perut kosong atau langsung sebelum tidur. Untuk lansia yang punya masalah lambung, ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan memperburuk gejala GERD atau MAC. Kandungan kalium dalam nangka juga bisa menjadi bumerang bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal. Kalium yang terlalu tinggi dalam darah, hiperkalemia, dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur dan meningkatkan risiko serangan jantung mendadak. Dan perlu diketahui juga, nangka bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, seperti obat diabetes atau pengencer darah. Efeknya bisa memperkuat atau memperlemah kerja obat, yang akhirnya malah membuat kondisi tubuh menjadi tidak stabil. Tentu saja, bukan berarti semua lansia harus 100% menjauhi nangka. Tapi yang paling penting adalah, pahami dulu kondisi tubuh Anda. Bila Anda atau orang tua Anda mengidap diabetes, kolesterol tinggi, gangguan ginjal, atau tekanan darah tinggi, maka nangka sebaiknya dihindari atau sangat dibatasi. Jikapun ingin mengonsumsinya, pastikan dalam jumlah yang sangat kecil, tidak dikonsumsi setiap hari, dan dikombinasikan dengan makanan berserat tinggi lainnya yang bisa menyeimbangkan lonjakan gula darah. Seringkali, rasa bersalah muncul terlambat. Kita merasa tidak ada masalah saat makan buah manis seperti nangka, tapi tubuh diam-diam menumpuk beban. Gula darah meningkat, jantung bekerja lebih keras, dan sistem pencernaan melambat. Ketika gejalanya muncul, biasanya sudah dalam tahap yang cukup berat. Sebagai gantinya, pilihlah buah-buahan yang lebih ramah untuk lansia, seperti apel hijau, pir, jambu biji, atau pepaya muda. Buah-buahan tersebut memiliki indeks glikemik lebih rendah, kaya serat, dan tidak terlalu manis, sehingga lebih aman dikonsumsi rutin oleh lansia. Mari bijak memilih. Ingatlah bahwa apa yang kita makan hari ini akan menentukan kualitas hidup kita di hari tua. Nangka memang manis, tapi jangan sampai kita tertipu oleh manisnya, lalu harus menanggung getirnya penyakit di kemudian hari. Setelah membahas nangka yang tampaknya tak bersalah, tapi ternyata menyimpan risiko, kini kita beralih ke buah lain yang tidak kalah menggoda, durian. Kalau nangka disebut sebagai raja aroma manis, maka durian adalah rajanya segala buah. Tapi sayangnya, gelar raja ini bukan hanya soal rasa. Durian juga bisa menjadi raja dalam menimbulkan masalah kesehatan, terutama bagi para lansia. Durian sering disebut sebagai buah mahal yang mewah. Rasanya legit, teksturnya lembut seperti mentega, dan aromanya begitu kuat hingga satu rumah bisa tahu kalau ada durian dibuka. Tak sedikit lansia yang menjadikannya buah kesukaan sejak muda. Dan ketika usia sudah lanjut, keinginan makan durian tetap tidak hilang, bahkan kadang menjadi semacam kenikmatan nostalgia. Namun, di balik kenikmatan itu, durian menyimpan potensi bahaya besar, khususnya bagi mereka yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Mari kita bahas satu persatu, agar kita bisa lebih bijak dalam menyikapinya. Pertama, kandungan gula dan lemak dalam durian sangat tinggi. Dalam 100 gram durian, terdapat sekitar 27 gram karbohidrat, sebagian besar dari jenis gula alami. Selain itu, durian juga mengandung lemak sekitar 5 gram per 100 gram, jauh lebih tinggi dibandingkan buah lain. Bagi lansia, kombinasi gula dan lemak tinggi ini adalah mimpi buruk. Gula bisa melonjakkan kadar glukosa darah, sementara lemak bisa memperburuk kolesterol, menyumbat pembuluh darah, dan meningkatkan tekanan darah serta risiko penyakit jantung. Sudah banyak kasus di mana lansia tiba-tiba mengalami nyeri dada atau jantung berdebar setelah menyantap durian. Bahkan, ada yang pingsan karena tekanan darah melonjak tajam, dan banyak yang tidak menyadari bahwa penyebabnya adalah durian yang disantap malam sebelumnya. Durian juga mengandung zat tiramine, yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan berlemak atau obat-obatan tertentu seperti antidepresan, beta blocker, atau obat hipertensi. Kombinasi ini bisa membuat jantung bekerja lebih keras dari biasanya, membebani organ tubuh lansia yang sudah melemah. Tak hanya itu, durian bersifat panas dalam istilah masyarakat. Artinya, bagi sebagian orang, terutama lansia yang sensitif terhadap makanan panas, durian bisa memicu sakit kepala, mulut terasa pahit, tubuh terasa gerah, dan tenggorokan kering. Gejala ini mungkin terdengar sepele, tapi bisa menjadi pemicu awal dehidrasi, tekanan darah tidak stabil,
atau gangguan tidur. Ada juga kepercayaan populer bahwa durian bisa menyebabkan kematian mendadak jika dikonsumsi bersamaan dengan alkohol. Walaupun belum terbukti secara ilmiah, logika medisnya bisa dimengerti. Alkohol dan durian sama-sama meningkatkan beban kerja hati dan sistem kardiovaskular. Jika dikombinasikan, terutama pada tubuh lansia yang sudah tidak sekuat dulu, risiko gagal jantung atau stroke meningkat drastis. Bahkan, sebuah studi di Malaysia pernah mencatat adanya peningkatan kasus serangan jantung ringan pada usia lanjut setelah musim durian. Peneliti menduga ini terkait langsung dengan konsumsi durian yang berlebihan oleh orang tua yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Sama seperti kasus Pak Slamet dengan nangkanya, kita juga punya cerita lain. Ibu Sri, usia 68 tahun, yang gemar sekali makan durian saat musimnya tiba. Beliau merasa tidak masalah karena hanya makan 2-3 biji kecil saja. Tapi ternyata, 2-3 biji itu sudah cukup membuat tekanan darahnya naik, membuatnya pusing dan sulit tidur malam harinya. Setelah dicek di puskesmas, ternyata tensinya mencapai 180/100. Ia pun dinyatakan dalam kondisi hipertensi berat. Penting untuk diingat bahwa tubuh lansia lebih lambat dalam memproses lemak dan gula. Artinya, efek dari makanan seperti durian bisa bertahan lebih lama dan lebih kuat dibandingkan saat kita masih muda. Ditambah lagi, jika lansia sedang menjalani pengobatan, durian bisa mengganggu penyerapan obat dan menyebabkan efek samping tak terduga. Jadi, apakah lansia benar-benar harus berhenti makan durian? Jawabannya, jika memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, kolesterol tinggi, atau diabetes, sebaiknya hindari durian sama sekali. Namun, jika tubuh masih sehat dan dokter mengizinkan, maka konsumsilah dalam jumlah sangat terbatas, tidak lebih dari 1-2 potong kecil, dan tidak bersamaan dengan makanan berat, manis, atau berlemak lainnya. Sebagai pengganti yang lebih aman, lansia bisa mengonsumsi buah seperti melon, jambu biji, atau pepaya matang. Buah-buahan ini lebih ringan, mudah dicerna, dan tidak memberikan beban besar bagi jantung atau pembuluh darah. Ingat, semakin tua usia kita, semakin kecil ruang untuk melakukan kesalahan makan. Durian memang nikmat, tapi kesehatan jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan di lidah. Dan jika tadi kita bicara soal buah berlemak dan manis, di bagian selanjutnya kita akan membahas buah kecil mungil yang tampak tak berdosa, namun ternyata bisa jadi bom gula bagi lansia. Kita akan masuk ke buah berikutnya, anggur. Kalau durian adalah buah yang kaya rasa dan lemak, maka anggur adalah buah kecil yang terlihat polos namun sangat manis dan menggoda. Banyak orang, termasuk lansia, berpikir bahwa karena anggur kecil, maka tidak akan membahayakan. Tapi justru disitulah bahayanya. Karena bentuknya kecil, anggur sering dimakan tanpa kontrol jumlah, dan ini yang membuatnya sangat berisiko, terutama untuk lansia. Kita seringkali tergoda oleh anggur. Mudah dimakan, tidak perlu dikupas, tidak berbiji, dan rasanya manis luar biasa. Beberapa orang lansia bahkan menjadikannya sebagai pengganti camilan manis, agar bisa mengurangi konsumsi kue atau permen. Tapi tahukah Anda bahwa dalam semangkuk kecil anggur, kandungan gulanya bisa setara dengan sepotong besar kue manis? Ya, benar. Anggur mengandung fruktosa dalam jumlah tinggi. Dalam 100 gram anggur, terkandung sekitar 16 gram gula alami. Tapi karena anggur bentuknya kecil dan sekali makan bisa mencapai 15-20 butir atau lebih, maka dalam sekali makan, kita bisa dengan mudah mengonsumsi lebih dari 30-40 gram gula tanpa terasa. Bagi orang muda, tubuh mungkin masih sanggup memproses lonjakan gula ini. Tapi bagi lansia, lonjakan gula darah secara cepat dan mendadak bisa menyebabkan tubuh limbung. Gejalanya bisa berupa cepat lelah, pusing, tangan gemetar, mudah mengantuk, bahkan dalam beberapa kasus bisa memicu hiperglikemia akut, kondisi kadar gula yang sangat tinggi dalam darah. Ada satu cerita nyata dari seorang nenek berusia 70 tahun bernama Ibu Rukmini. Beliau memiliki riwayat diabetes ringan, tapi belum mengonsumsi obat secara rutin. Beliau sangat menyukai anggur merah, dan sering membelinya di pasar karena katanya, lebih segar dari supermarket. Hampir setiap hari, beliau mengonsumsi anggur sebagai camilan siang dan malam. Setelah beberapa minggu, beliau mulai merasa sering lelah, pandangan kabur, dan sering buang air kecil. Setelah diperiksa di puskesmas, kadar gulanya mencapai 290 mg/dl, jauh di atas batas normal. Dokter pun menyarankan agar beliau menghentikan konsumsi anggur sama sekali. Hal ini terjadi karena anggur termasuk buah dengan indeks glikemik sedang hingga tinggi, tergantung pada jenisnya. Anggur merah dan hijau,
terutama yang sangat manis, bisa menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Selain itu, anggur tidak memiliki serat sebanyak buah lain, sehingga tidak cukup memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Tak hanya itu, anggur juga tidak memberikan rasa kenyang, sehingga sangat mudah untuk memakannya berlebihan. Inilah salah satu jebakan terbesar bagi lansia, makan anggur dalam jumlah besar karena mengira ini camilan sehat, padahal tubuhnya justru sedang kewalahan memproses kelebihan gula. Masalah lainnya, anggur juga tinggi kalori dalam ukuran kecil. Hanya dalam satu cangkir anggur, sekitar 150 gram, Anda bisa mendapatkan lebih dari 100 kalori. Dan kalau ditambah dengan pola makan harian yang kurang serat, kurang sayur, dan kurang olahraga, maka berat badan bisa meningkat tanpa disadari. Banyak lansia yang mengeluhkan berat badannya naik, meski merasa tidak makan banyak. Ternyata, salah satu penyumbangnya adalah buah-buahan manis seperti anggur yang dikonsumsi setiap hari tanpa kontrol. Padahal, kelebihan berat badan di usia lanjut bisa memperburuk berbagai kondisi seperti osteoartritis, nyeri lutut, diabetes, dan hipertensi. Tak hanya itu, anggur dalam bentuk olahan seperti jus atau kering, kismis, jauh lebih berbahaya. Dalam segelas kecil jus anggur, kandungan gulanya bisa lebih tinggi dari soda. Dan kismis? Karena sudah kehilangan air, gula dalam kismis menjadi sangat pekat. Beberapa lansia suka menambahkan kismis dalam bubur atau sereal pagi, tanpa sadar mereka sedang menaburkan gula dalam makanan sehat mereka. Jadi, apakah anggur tidak boleh dimakan sama sekali oleh lansia? Jawabannya, tergantung kondisi. Jika Anda adalah lansia dengan kadar gula darah normal, tidak sedang menjalani pengobatan diabetes, dan dalam kondisi sehat, Anda boleh saja menikmati anggur dalam jumlah sangat kecil, misalnya 4-5 butir sebagai penutup makan siang. Tapi jika Anda memiliki riwayat diabetes, prediabetes, atau resistensi insulin, maka sebaiknya hindari anggur dan pilih buah lain yang lebih ramah bagi gula darah. Sebagai gantinya, Anda bisa mengonsumsi buah seperti jambu biji, apel hijau, atau stroberi yang memiliki kandungan gula lebih rendah dan indeks glikemik yang lebih aman untuk lansia. Dan ingat, jangan tertipu oleh bentuknya yang kecil. Dalam kesehatan lansia, yang penting bukan hanya apa yang dimakan, tapi juga berapa banyak dan apa dampaknya bagi tubuh kita yang sudah tidak muda lagi. Setelah membahas buah kecil yang kaya gula, di bab berikutnya kita akan bahas buah yang jauh lebih umum, bahkan sering dianggap buah sejuta umat. Ya, kita akan membahas pisang matang, buah yang sering dianggap sehat, tapi ternyata bisa jadi bumerang bagi lansia. Setelah tadi kita membahas buah mungil seperti anggur yang ternyata bisa menyimpan bahaya besar karena kandungan gulanya, sekarang kita bergeser ke buah yang jauh lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari kita, pisang. Pisang adalah buah yang sangat umum, mudah ditemukan di pasar, harga terjangkau, dan bisa dimakan langsung tanpa repot. Banyak lansia menjadikannya camilan rutin, bahkan ada yang menganggapnya obat alami, karena mengandung kalium dan serat. Tapi, tahukah Anda bahwa pisang yang terlalu matang bisa menjadi bumerang bagi kesehatan lansia, khususnya bagi mereka yang punya masalah gula darah? Pisang memang punya banyak manfaat. Kandungan kalium di dalamnya baik untuk menjaga tekanan darah, seratnya bisa membantu melancarkan pencernaan, dan rasanya yang lembut cocok untuk lansia yang kesulitan mengunyah makanan keras. Tapi sayangnya, pisang juga mengalami perubahan nutrisi seiring tingkat kematangannya. Semakin matang pisang, semakin tinggi kadar gulanya. Proses pematangan alami membuat pati dalam pisang berubah menjadi gula sederhana. Maka tak heran, pisang matang rasanya manis sekali, lembut, bahkan kadang terlalu manis untuk sebagian orang. Nah, inilah yang menjadi masalah. Bagi lansia, konsumsi pisang yang terlalu matang dapat menyebabkan lonjakan gula darah, apalagi jika dimakan dalam jumlah banyak atau dikonsumsi saat perut kosong. Indeks glikemik pisang matang bisa mencapai angka 60-70, tergolong sedang hingga tinggi. Ini artinya, tubuh akan cepat menyerap gula dari pisang, dan membuat kadar gula darah naik dalam waktu singkat. Contoh nyata datang dari Pak Arman, usia 66 tahun, penderita diabetes tipe 2. Beliau punya kebiasaan makan 2-3 buah pisang kepok matang setiap pagi sebelum sarapan. Ia mengira itu baik, karena pisang dianggap buah yang mengenyangkan dan alami. Tapi setelah 3 minggu, kadar gula darah paginya terus meningkat, bahkan mencapai 240 mg/dl. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ternyata penyebabnya adalah pisang matang yang disantap setiap pagi dalam jumlah besar, tanpa kombinasi serat atau protein lain. Pisang juga mengandung karbohidrat yang cukup tinggi.
Dalam satu buah pisang ukuran sedang, sekitar 120 gram, terdapat lebih dari 25-30 gram karbohidrat, sebagian besar dalam bentuk gula. Jika dikonsumsi sebagai camilan, atau malah dikombinasikan dengan nasi dan makanan lain yang tinggi karbohidrat, maka beban gula darah akan meningkat drastis. Masalah lainnya adalah, pisang sangat mudah dimakan, lembut, tidak bikin kenyang cepat, dan terasa ringan di perut. Ini membuat banyak lansia tidak sadar telah makan terlalu banyak pisang dalam sehari. Bahkan, beberapa orang menjadikan pisang sebagai pengganti makan malam karena merasa lebih sehat. Padahal, kalau pisang yang dikonsumsi sangat matang, apalagi lebih dari satu, maka justru bisa membuat tubuh menerima gula berlebih sebelum tidur, yang memperburuk kontrol gula darah dan menyebabkan gangguan metabolisme saat malam hari. Belum lagi jika pisang dikombinasikan dengan makanan manis lain, seperti kolak, roti pisang, atau smoothies tanpa kontrol. Rasanya memang lezat, tapi tubuh lansia bisa jadi sangat kewalahan mencerna dan menyeimbangkan gula dalam darahnya. Bagi lansia yang punya masalah dengan berat badan atau tekanan darah tinggi, pisang matang juga bisa memberikan beban tambahan. Kalium memang baik untuk tekanan darah, tapi jika ginjal sudah tidak berfungsi optimal, yang umum pada usia 60-an ke atas, maka kalium berlebih bisa menjadi racun dalam tubuh. Kondisi ini disebut hiperkalemia, dan bisa menyebabkan gangguan irama jantung bahkan serangan jantung mendadak. Jadi, apakah pisang harus dihindari total oleh lansia? Tidak juga. Pisang tetap bisa menjadi bagian dari pola makan lansia, asalkan dikonsumsi dalam bentuk yang tepat dan dalam jumlah yang sesuai. Pisang yang belum terlalu matang, yang masih berwarna kuning kehijauan, memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Kandungan patinya masih cukup tinggi, sehingga tubuh tidak menyerap gula terlalu cepat. Ini lebih aman bagi mereka yang sensitif terhadap lonjakan gula darah. Konsumsi pisang juga sebaiknya dikombinasikan dengan makanan tinggi serat atau protein, seperti kacang-kacangan, yogurt rendah gula, atau roti gandum. Ini membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah dan menjaga kadar gula tetap stabil. Dan tentu saja, jumlah tetap harus dibatasi. Satu buah pisang per hari sudah lebih dari cukup. Bahkan sebaiknya dibagi menjadi 2 kali makan jika tubuh terasa sensitif. Banyak dari kita lupa bahwa makanan sehat pun bisa jadi tidak sehat kalau tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh. Pisang adalah contohnya. Lembut, manis, penuh kenangan, tapi tetap harus dikonsumsi dengan bijak di usia lanjut. Setelah ini, kita akan membahas buah yang sangat populer, sering dianggap segar dan cocok disantap siang hari, terutama saat cuaca panas. Tapi buah ini, karena kandungan air dan gulanya yang tinggi, justru bisa jadi penyebab gula darah naik dan tubuh makin lemas jika tidak hati-hati. Kita akan bahas selanjutnya, semangka. Tadi kita sudah membahas pisang matang yang tampak lembut dan menyehatkan, namun ternyata bisa memicu lonjakan gula darah dan memperberat kerja ginjal, terutama pada usia lanjut. Sekarang, kita akan membahas buah yang sebaliknya, tampak segar, ringan, dan berair, namun menyimpan potensi bahaya yang seringkali tak disadari. Semangka. Semangka adalah salah satu buah paling populer di Indonesia. Rasanya manis, kandungan airnya tinggi, dan sangat menyegarkan apalagi di siang hari yang panas. Banyak lansia menyukai semangka karena mudah dimakan, tidak keras, dan terasa ringan di perut. Bahkan, tak sedikit yang menganggap semangka bisa membantu membersihkan ginjal atau menghidrasi tubuh secara alami. Namun sayangnya, anggapan ini tidak sepenuhnya tepat. Semangka memang tinggi kandungan air, bisa mencapai 92% dari total beratnya. Tapi di balik kesegarannya, ia juga mengandung gula alami dalam jumlah tinggi, dan itu bisa sangat berbahaya untuk lansia, apalagi yang sudah memiliki masalah gula darah, tekanan darah tinggi, atau gangguan ginjal. Dalam 100 gram semangka, terdapat sekitar 6-7 gram gula alami, terutama fruktosa. Sekilas terlihat kecil, tapi karena semangka terasa ringan, orang cenderung makan dalam jumlah besar. Satu irisan besar semangka bisa dengan mudah mencapai 300-400 gram, yang berarti tubuh menerima sekitar 20-25 gram gula hanya dari satu potong saja. Bayangkan jika seseorang makan 2-3 potong sekaligus. Kebiasaan seperti ini sangat umum terjadi pada lansia. Apalagi kalau semangka sudah dipotong dadu kecil dalam wadah, disimpan di kulkas, dan disantap sedikit demi sedikit sambil duduk santai. Tanpa terasa, jumlah yang dimakan sudah sangat banyak. Semangka juga memiliki indeks glikemik tinggi, sekitar 72-80. Ini berarti gula dalam semangka diserap sangat cepat ke dalam darah, yang bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah hanya dalam waktu 30 menit setelah dikonsumsi.
Bagi lansia dengan diabetes atau resistensi insulin, ini bisa memicu gejala seperti lemas, pusing, haus berlebihan, bahkan jantung berdebar. Ada cerita dari seorang lansia bernama Pak Rudi, usia 70 tahun. Beliau terbiasa makan semangka dingin setelah makan siang, katanya untuk menyegarkan badan. Namun beberapa kali setelah itu, beliau merasa pusing dan lemas menjelang sore. Setelah dicek, ternyata gula darahnya naik dari 150 menjadi 240 hanya dalam 2 jam. Ia pun diberi peringatan oleh dokter agar lebih hati-hati dalam memilih buah, termasuk semangka yang tampaknya aman. Masalah lainnya, karena semangka sangat tinggi air dan rendah serat, ia tidak memberikan rasa kenyang yang cukup, sehingga mudah membuat seseorang makan berlebihan. Padahal, makan banyak semangka berarti juga memasukkan lebih banyak gula ke dalam tubuh. Ini tentu menjadi beban berat bagi organ tubuh lansia, khususnya pankreas dan ginjal. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat diabetes atau insulin, mengonsumsi semangka tanpa memperhitungkan dosis obat juga bisa berbahaya. Lonjakan gula darah dari semangka bisa menyebabkan ketidakseimbangan kadar insulin, yang berujung pada gejala hiperglikemia atau bahkan penurunan kesadaran dalam kasus yang ekstrim. Selain itu, ada kepercayaan bahwa semangka baik untuk kesehatan ginjal karena tinggi air. Tapi faktanya, semangka juga tinggi kalium, meskipun tidak setinggi pisang atau durian. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar oleh lansia yang mengalami penurunan fungsi ginjal, akumulasi kalium dalam darah bisa menyebabkan gangguan irama jantung dan meningkatkan risiko serangan jantung mendadak. Apakah berarti semangka harus benar-benar dihindari? Jawabannya, tidak harus, tapi harus dikendalikan dengan ketat. Jika Anda adalah lansia dengan kadar gula darah normal dan fungsi ginjal masih baik, Anda tetap bisa menikmati semangka dalam jumlah kecil saja. Misalnya, 1 potong ukuran sedang, dan sebaiknya tidak setiap hari. Juga sangat disarankan untuk tidak makan semangka saat perut kosong dan tidak dikombinasikan dengan buah manis lain. Akan lebih baik jika Anda memilih buah dengan kandungan serat lebih tinggi dan indeks glikemik lebih rendah, seperti apel hijau, pir, atau pepaya yang tidak terlalu matang. Buah-buahan ini membantu menjaga kestabilan gula darah dan tidak membebani ginjal. Dan ingat, jangan tertipu oleh kesegaran. Buah yang terasa ringan belum tentu ringan dampaknya bagi tubuh lansia. Dalam banyak kasus, justru buah yang paling tampak aman bisa menyimpan risiko tersembunyi. Setelah ini, kita akan membahas buah-buahan kecil lain yang sering dianggap camilan ringan saat berkumpul keluarga atau acara tertentu. Buah ini kecil, manis, dan sering dianggap sebagai lambang kemakmuran. Tapi untuk lansia, justru bisa menjadi pencetus tekanan darah naik dan kadar gula melonjak. Sahabat lansia yang saya cintai, setelah mendengarkan penjelasan panjang tadi, satu hal yang pasti kita semua sadari adalah, usia lanjut bukanlah alasan untuk menyerah, tapi justru alasan untuk lebih bijak menjaga diri. Kita tidak bisa lagi makan seperti saat muda, tidak bisa lagi bersikap sembarangan terhadap tubuh kita, karena tubuh ini, sekarang, jauh lebih rentan dari yang kita bayangkan. Mungkin selama ini, kita berpikir bahwa semua buah itu sehat. Bahwa karena buah berasal dari alam, pasti baik untuk semua usia. Tapi hari ini kita telah membuka mata, bahwa buah juga bisa jadi sumber masalah, jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh. Gula darah bisa melonjak, jantung bisa kewalahan, ginjal bisa menjerit. Semuanya dimulai dari sesuatu yang kita anggap sepele. Betapa sering kita dengar kisah orang tua yang terlihat sehat di siang hari, bercanda dengan cucu, makan bersama keluarga, tapi malam harinya, ia tak pernah bangun lagi. Dan kita bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang terlewat? Bisa jadi, jawabannya tersembunyi dalam pilihan kecil, makanan apa yang masuk ke tubuhnya setiap hari. Tubuh kita di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, bukan lagi mesin kuat seperti saat muda. Ia lebih rapuh, lebih pelan, dan lebih sensitif. Namun justru karena itu, ia pantas mendapat perlakuan terbaik. Tubuh lansia adalah tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun, mengandung sejarah, perjuangan, dan kasih sayang. Kini saatnya kita balas dengan perawatan penuh cinta. Menghindari buah-buahan tertentu bukan berarti anti terhadap buah. Ini adalah wujud kasih sayang kepada diri sendiri. Ini adalah bentuk penghormatan kepada tubuh yang telah menemani kita hingga sejauh ini. Dan ini adalah langkah kecil untuk memastikan bahwa kita tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bersama orang-orang yang kita cintai lebih lama. Ingat, hidup sehat di usia senja bukan tentang diet ketat atau aturan kaku, tapi tentang kesadaran dan kebijaksanaan dalam memilih.
Setiap suapan yang kita masukkan ke dalam mulut adalah keputusan. Apakah ia akan menjadi penguat, atau perlahan menjadi pemicu kerusakan? Dan untuk Anda yang masih memiliki orang tua, kakek nenek, atau orang tercinta yang sudah lansia, jadilah pelindung mereka. Ajak mereka menonton video ini, temani mereka dalam memilih makanan, dan beritahu mereka bahwa Anda peduli. Karena kadang, hal kecil seperti menukar sepiring anggur dengan series apel bisa menjadi hadiah kehidupan yang tak ternilai. Sahabat lansia, hidup bukan soal seberapa lama kita hidup, tapi seberapa berkualitas kita menjalaninya. Mari mulai dari hal sederhana, mengenali tubuh, menyayangi tubuh, dan memperlakukan tubuh dengan penuh hormat. Karena tubuh ini bukan milik hari ini saja. Ia adalah rumah bagi semua kenangan, dan harapan kita untuk hari esok. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikanlah ke keluarga dan teman-teman Anda. Bisa jadi, satu klik Anda menyelamatkan satu nyawa hari ini. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, buah apa yang paling sering Anda makan di rumah? Siapa tahu, dari komentar Anda, kita bisa belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sayangi diri sendiri. Karena Anda pantas untuk hidup lebih lama, dengan tubuh yang lebih kuat dan hati yang lebih tenang. Hati Merah 2.